Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah kalian mengalihkan. Ini dikali yang atas, min 2 dikali atas, lalu 4 dikali ini. Nah, nanti ini ketemunya kan min 2 dikali Y. Ini maksudnya gambar kurung ya, garisnya. Nah, terus ini min 2. Nah, ini dikalikan ini. Sama dengan dijadikan satu garis. Ini kan ada pembagian, dijadikan satu garis. 4 dikali X. Ini kan gini, 4 dikali X, terus 4 dikali min 4. Nah, lalu jadinya adalah yang ini. Min 2 kali Y, min 2Y. Min kali minus, jadinya plus 4. Nah, terus 4 kali X, 4X. 4 dikali min 4. Nah, ini kan minusnya hanya 1, jadinya tetap 4 kali 4, 16. Jadinya ini pindah ruas ke sini. Ini positif, pindah ruas jadinya negatif. Dia pindah ke sini, jadinya min 4. Min 16 ditambah min 4, jadinya min 20. Jadi yang didapat adalah min 2Y sama dengan 4X min 20. Persamaannya, kalau disederhanakan jadi 1Y, ini kan min 2Y, berarti dibagi min 2 semua. 4 dibagi min 2, min 2Y. Min 20 dibagi min 20, minus dibagi minus, positif, jadinya 10. Jadinya Y sama dengan minus 2X ditambah 10. Nah, ini ketemu yang namanya persamaan garisnya. Saya harap ngerti ya, gampang kan ini? Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan tentang variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya. Jadi dia bebas. Nah, terus variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya ini salah ya. Nilainya tergantung pada variabel lainnya. Jadi biasanya satu variabel bebas ada beberapa yang mempengaruhi pada beberapa variabel terikatnya. Di sini pengertiannya jelas ya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan unsur-unsur dari persamaan berikut ini, mana yang variabel bebas dan variabel terikatnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, di persamaan ini yang mana? Tentu saja yang Y. Karena apa? Nilainya itu dipengaruhi oleh unsur X. Di sini nilainya adalah 8X ditambah 4. Dan variabel bebasnya tentunya yang X. Ini bisa dibalik-balik ya, bisa X-nya di sini, bisa Y-nya di sini, tergantung konteksnya. Cuman pada umumnya memang Y yang variabel terikatnya, Y sama dengan. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah nilai angka yang melekat pada sebuah variabel. Di sini dia terikat di variabel bebas. Nilainya ada 8. Jadi ini koefisien variabel X-nya ada 8. Kemudian 4. 4 itu adalah nilai yang tidak memiliki variabel dan dia nilainya tetap. Nilainya selalu 4. Jadi setiap Y selalu ditambahkan 4. Nah, sebagai contoh nyata misalkan ini adalah formula resep nasi goreng. Nah, yaitu adalah nasi goreng. Nasi goreng itu adalah 8 centong nasi ditambah 4. Nah, berarti kan ini 4-nya itu selalu ada, harus selalu ada. Dan yang nasi goreng itu adalah variabel terikatnya. Untuk membuat untuk membuat satu porsi nasi goreng itu perlu 8 centong nasi. Nah, itu ya untuk contoh.
dalam kenyataannya. Nah, kemudian kita ke persamaan eksplisit dan implisit. Ini dimisalkan ada sebuah persamaan yang bernilai Y sama dengan 2X ditambah 3. Ayo, mana yang variabel terikatnya? Terikatnya tentu saja Y dan variabel bebasnya X. Nah, eksplisit. Eksplisit itu artinya mudah untuk diselesaikan, nilainya sudah diketahui. Kalau yang implisit, nilai persamaan Y belum diketahui, maka harus dieksplisitkan dulu. Nah, seperti pada contoh. Kalau eksplisit itu nilai X-nya sudah diketahui adalah 4. Jadi, untuk mengetahui nilai Y, langsung saja. Karena Y sama dengan 2X ditambah 3, X-nya diganti 4, berarti Y sama dengan 2 kali 4 ditambah 3. 2 kali 4 ini 8, ditambah 3, 11. Ini ya, gampang, eksplisit itu namanya. Kalau nilai implisit, nilai X-nya tidak diketahui, tapi justru Y-nya yang diketahui. Jadi, 4 sama dengan berapa yang menghasilkan 4 jika 4 sama dengan 2X ditambah 3? Nah, tentunya bagaimana menghitungnya? Kita pindah ruaskan. Jadi angka 3 kita pindah ruaskan ke sini. Nilai positif karena pindah ruas jadi negatif ya. Jadi negatif 3 ditambah 4. Atau 3 dikurangi 4. Berarti kan hasilnya itu 1. 1 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1 dibagi 2. Nah, ini beda lagi ke sini. Untuk membagi. Itu ya, sudah jelas ini gampang ya. Eksplisit dan implisit. Nah, ini ada contoh eksplisit lagi. Fungsi eksplisit adalah suatu fungsi yang antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dengan jelas dibedakan. Ini kalau hubungannya dengan variabel. Di sini variabel bebas itu penentu, terikat itu yang dipengaruhi. Sebagai contoh, Y sama dengan fungsi X, Fx. Ini yang tadi ya. Terus misalnya lagi persamaan Z. Z adalah Fx atau Xy. Di sini Z sama dengan 2X ditambah Y2 ditambah 3. Jadi nilainya itu jelas bisa dibedakan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikatnya. Ini kan jelas ya. Variabel terikatnya itu Y, di sini yang terikatnya itu Z. Bebasnya di sini X, di sini bebasnya adalah X dan Y. Oke, di sini masuk ke fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tidak dapat dengan mudah dijelaskan. Atau maksudnya di sini nggak jelas antara variabel bebasnya mana, variabel tidak bebasnya mana. Seperti contohnya adalah jika fungsi itu sama dengan 0. Jadi samakan dengan 0, jadi di bagian ruas kiri itu ada XY dan ruas kanan itu 0. Di sini kan baik X ataupun Y bisa dipindah ruaskan ke sana. Y-nya bisa dipindahkan ke kanan, X-nya juga bisa dipindahkan ke kanan. Jadi masing-masing baik Y ataupun X itu bisa menjadi variabel tidak bebas atau variabel independen. Di sini dapat dimengerti ya. Nah, ini juga kalau ada variabelnya 3, X, Y, Z. Jadi masing-masing di sini baik X, Y, ataupun Z punya kesempatan yang sama menjadi variabel tidak bebas. Nah, kalau misalkan yang persamaan yang bawah ini, 2X ditambah Y dikurangi 3Z ditambah 4. Ini kalau yang kita gunakan sebagai variabel tidak bebasnya adalah Z, bisa jadi fungsinya kan seperti ini. Min 3 Z sama dengan min 2X dikurang min Y dan min 4. Nah, ini kalau yang kita gunakan variabel Z. Begitupun kalau yang variabel X. Jadinya nanti 2X sama dengan min Y plus 3Z min 4. Gitu dan seterusnya. Ini ya saya beri keterangan untuk mengetahui nilai X, Y, atau Z harus ada yang pindah ruas. Jadi ketiga-tiganya bisa jadi variabel tidak bebas.
Sampai sini jelas ya. Kita next. Nah, di sini sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan koordinat x yaitu absis dan koordinat y atau ordinat. Nah, di sini itu jadi kalau yang vertikal ke atas itu y, kalau yang ke bawah itu horizontal itu x. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi secara mudahnya kalau yang bagian sini itu adalah positif ketemu positif bilangannya. Ya, ini nilainya positif, x-nya y-nya positif, x-nya juga positif. Nah, kalau di kuadran 2 berarti y-nya positif, di sini ketemu negatif. Kalau kuadran 3 negatif ketemu negatif. Kalau di kuadran 4 itu berarti negatif ketemu positif. Nah, cuman untuk peletakannya aja sih, lebih ke apa ya, tempat dimana garis itu lewat. Misalkan koordinatnya 0 di sini. Ini garisnya 0 kan berarti nempel di sini ya. 0 sama min 1, berarti kan letaknya di sini. Nah, terus ketemu sama garis 1 sama 1. Berarti 1 sama 1 positif. Di sini. Ketemunya di sini. Kan ini angkanya 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Kalau di sini kan berarti minus 1 dan seterusnya minus 2. Nah, kalau di bawah sini juga minus 1 dan minus 2. Nah, ini untuk peletakan garisnya aja sih, dia di kuadran mana. Saya kira ini cukup jelas ya.